warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lutfiana Dwi Mayasari, di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi di kelompok selanjutnya. Silahkan diperhatikan, dan jika ada pertanyaan akan kita diskusikan di forum diskusi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hinun Roma Febrianti. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah sendiri merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai terbentuk sejak terjadinya peristiwa tahkim yang terjadi pada saat Perang Siffin. Karena Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib. Awalnya, perang tersebut dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi, karena muslihat dari kubu Muawiyah, maka Ali bin Abi Thalib terperdaya. Melihat gelagat kekalahan tersebut, maka Muawiyah bin Abu Sufyan mengusulkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk kembali ke hukum Islam, yaitu musyawarah. Jadi, dalam peristiwa tahkim tersebut, Ali mengalami kekalahan secara politis karena terperdaya oleh muslihat Muawiyah bin Abu Sufyan. Sementara Muawiyah bin Abu Sufyan mendapat kesempatan untuk menjadi raja atau khalifah. Poin kedua, lanjut ke peristiwa pasca terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib terbunuh saat menjadi imam sholat subuh. Ia terbunuh oleh pengikutnya sendiri, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Setelah peristiwa tersebut terjadi perpecahan Islam seperti Khawarij ingin negaranya sendiri, Syiah atau pendukung Ali ingin negara sendiri, dan Umayyah ingin negaranya sendiri. Hasan bin Ali merasa tidak dapat mengemban tugas dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, sehingga Hasan berniat untuk mengalihkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya, itu ada peristiwa Umul Jamaah atau Persatuan Umat Muslim. Peristiwa ini dilatar belakangi karena perpecahan dan maraknya fitnah. Hasan dengan segala konsekuensi menyerahkan posisi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dilakukan dengan tujuan untuk menghindari fitnah berkepanjangan dan juga perang berkepanjangan. Dari terbunuhnya Utsman bin Affan, Perang Siffin, Perang Jamal, dan pertempuran atau pertikaian antara kaum Khawarij dan kaum Syiah atau kaum pendukung Ali bin Abi Thalib. Hasan setuju untuk menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat sebagai berikut. 1. Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap penduduk Madinah, Hijaz, dan juga Irak. Muawiyah harus membayar hutang-hutangnya kepada Hasan dan Husain dengan sejumlah uang yang diperoleh dari pajak. Yang ketiga, pimpinan setelah Muawiyah, pemilihan atau pengangkatan jabatan harus kembali diserahkan kepada Hasan bin Ali dan dimusyawarahkan dengan kaum muslimin tentang jaminan Muawiyah kepada Hasan dan Husain. Di situ disebutkan bahwa Muawiyah akan memberi subsidi atau pensiun seumur hidup sebesar 5.000 dirham kepada Hasan dan Husain. Muawiyah bin Abu Sufyan mengingkari janjinya kepada Hasan bin Ali dengan mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerusnya. Dia beranggapan bahwa dengan pengangkatan Yazid bin Muawiyah tersebut akan meredam gejolak dan fitnah. Ia menyadari bahwa saat itu orang-orang utama semisal Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar, dan lain-lain. Namun, memilih mereka dikhawatirkan oleh Umayyah bin Abu Sufyan akan menjadi pemberontakan karena pada saat itu Bani Umayyah merupakan bani yang berkuasa pada saat itu. Jadi kesimpulannya, Muawiyah bin Abu Sufyan tersebut dipandang orang sebagai seorang yang pandai dan cerdas dalam berpolitik. Sehingga pada masa Umar bin Khattab, Muawiyah diangkat sebagai gubernur hingga masa Utsman bin Affan. Namun, setelah masa Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan bertikai dengan Ali bin Abi Thalib karena Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Tetapi Ali bin Abi Thalib pada saat itu lebih mementingkan terhadap pemerintahan negara, baru mengusulkan pembunuh Utsman bin Affan. Jadi setelah terjadi peperangan tersebut dan setelah Ali bin Abi Thalib terbunuh, maka Hasan bin Ali memutuskan bahwa kekhalifahan akan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat tadi. Dari 3 peristiwa tersebut maka terbentuklah
Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 41 Hijriah sampai 60 Hijriah. Lalu Bani Umayyah terus berlanjut dan diteruskan oleh 13 khalifah selanjutnya. Presentasi yang dapat saya sampaikan dari latar belakang berdirinya Daulah Umayyah selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Sulfana Resmana dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sistem penggantian kepala negara dan khalifah-khalifah masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah ada 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun. Yang pertama, Muawiyah I bin Abu Sufyan. Ia berkuasa pada tahun 41 sampai 60 Hijriah. Saat memerintah, ia mengeluarkan segenap kecerdasan, kecerdikan, dan kompetensinya untuk memperkuat keamanan dan stabilitas Islam. Ialah juga yang mengubah sistem pemerintah menjadi sistem monarki, di mana tahta kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun kepada keluarganya. Yang kedua, Yazid I bin Umayyah. Ia ditetapkan sebagai putra mahkota untuk menggantikan ayahnya yang wafat. Pada saat memerintah, ia menghadapi beberapa pemberontakan, di antaranya yaitu dari kaum Syiah, penduduk Mekah, dan penduduk Madinah. Setelah itu, kekhalifahan dilanjutkan oleh anaknya Muawiyah II. Namun, ia hanya mampu memerintah selama 40 hari saja, karena ia tidak mampu menanggung beban dan tanggung jawab yang besar sebagai khalifah. Setelah Muawiyah II wafat, maka habislah keturunan Muawiyah dalam melenggangkan kekuasaan dan berganti kepada Bani Marwan. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Ia menggantikan Muawiyah II setelah diangkat sebagai khalifah oleh keluarga besar Umayyah. Ia dianggap sebagai orang yang pantas berkuasa karena ia pernah memiliki pengalaman menjabat sebagai gubernur dan penasehat Yazid sebelumnya. Setelah itu, kekhalifahan diteruskan oleh anaknya Abdul Malik. Abdul Malik ini disebut-sebut sebagai pendiri Daulah Umayyah yang kedua karena kemampuannya mengembalikan integritas dan kewibawaan kekuasaan keluarga Umayyah. Ia juga disebut sebagai khalifah yang berkuasa paling lama, yaitu selama 21 tahun. Setelah itu, kekhalifahan diteruskan oleh anaknya Al-Walid I. Pada masa ini, negara memiliki kekayaan yang melimpah ruah, dan kekayaan itu digunakan untuk pembangunan gedung, jalan, dan pabrik-pabrik. Ia juga membangun Masjid Al-Mawi yang hingga saat ini masih terkenal, yang berada di Damaskus. Selanjutnya, kekhalifahan diteruskan oleh adiknya Sulaiman, tetapi Sulaiman ini memiliki tabiat yang kurang bijaksana. Ia suka dengan harta dan menyiksa orang-orang yang tidak patuh terhadapnya. Oleh karena itulah ia dibenci oleh rakyatnya. Selanjutnya, kekhalifahan dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia dianggap sebagai lembaran putih Bani Umayyah karena walaupun ia hanya mampu memimpin selama 2 tahun saja, ia memerintah dengan cara yang bersih, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh oleh kebijakan sebelumnya yang dinilai kurang baik. Setelah Umar wafat, dinasti Umayyah ini mulai mengalami kemunduran. Setelah itu, kekhalifahan dipegang oleh Yazid II, di mana pada masa Yazid II ini timbullah kembali perselisihan antara kaum Mudariyah dan kaum Yamaniyah. Selanjutnya, kekhalifahan dipegang oleh saudaranya Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini dikategorikan sebagai salah satu khalifah yang terbaik karena ia memiliki kepribadian yang bersih, berakhlak mulia, dan sikapnya yang adil. Setelah beliau wafat, kekhalifahan diserahkan kepada keponakannya yaitu Al-Walid II sesuai dengan wasiat Yazid sebelumnya, di mana anaknya akan menggantikan saudaranya setelah beliau wafat. Namun sayangnya Al-Walid II ini memiliki tabiat yang buruk. Ia adalah seorang yang fasik, ia gemar meminum khamr dan banyak melanggar aturan syariat. Setelah itu, kekhalifahan dipegang oleh Yazid III, di mana pada masa ini pemerintahan penuh dengan kemelut dan kekacauan. Begitupun juga dengan kekhalifahan sesudahnya yaitu Ibrahim. Pada masa ini negara benar-benar sudah kacau. Dan yang terakhir, Khalifah Marwan II.
Dia disebut sebagai ahli negara yang bijaksana dan ia juga mampu mengatasi beberapa pemberontakan. Namun sayangnya pada saat itu pasukan dari Bani Abbasiyah sudah terlampau kuat, jadi ia tidak bisa untuk menghadapinya lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Ismawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemajuan dan faktor-faktor kelemahan Daulah Umayyah. Yang pertama adalah kemajuan utama. Yang terwujud dalam masa Daulah Umayyah adalah terciptanya suasana yang kondusif dalam negara dan bersatunya kembali seluruh umat Islam, dalam arti berhentinya perang antara rakyat dalam negeri. Karena itulah pada tahun 41 Hijriah dikenal dengan istilah Am al-Jamaah, tahun persatuan seluruh umat. Masa Daulah Umayyah, wilayah pemerintahan Islam semakin meluas. Bahkan pemerintah terkenal sebagai era agresif dengan perhatian utamanya tertumpah pada usaha penaklukan wilayah lain. Sehingga pada masa ini tercatat meliputi 3 wilayah, yaitu yang pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Pulau Tengah. Yang kedua, wilayah Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang ke Gunung Torik sehingga sampai ke Spanyol. Yang ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turki, Pakistan, serta wilayah bagian selatan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan pemerintahan pada Daulah Umayyah yang dibina atas dasar kekerasan serta membuatnya sangat menghormati para cendekiawan sebagai tempat mengadu. Bahkan mereka menyediakan dana khusus untuk para ulama dan filosofi. Penghormatan kepada ulama karena didorong oleh semangat keagamaan mereka. Sedangkan penghormatannya filosofi karena didorong oleh keinginan mereka untuk menggunakan filosofi untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Kota-kota yang menjadi pusat keagamaan ini adalah Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Kairawan, Kurduba, Granada. Di kota ini terdapat beberapa cendekiawan yang mendalami ilmu-ilmu keislaman serta melahirkan karya-karya ilmiah. Cendekiawan yang terkenal di masa ini adalah antara lain yang pertama Hasan al-Basri, pakar tafsir, Ibn Shihab al-Zuhri, pakar hadis. Yang selanjutnya Wasil bin Atta, pakar bahasa, Khalid bin Yazid, pakar astronomi, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Dr. Badiati, ada beberapa faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah lemah. Adapun beberapa faktor antara lain yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak dapat diputuskan dari berbagai konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga,
pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arab Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin runcing. Yang keempat, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh hidup mewah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Melani dari kelompok 4 TBID. Di sini saya akan membahas tentang ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah. Ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan merupakan lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam lainnya. Ibu kota provinsi Suriah yaitu Damaskus berubah menjadi ibu kota kerajaan Islam. Meskipun telah resmi dinobatkan sebagai khalifah, Umayyah memiliki kekuasaan yang terbatas karena beberapa wilayah tidak mengakui kekhalifahannya. Seiring berjalannya waktu, Mu'aliyah berhasil meredam perlawanan dari kaum yang melawannya. Pemerintah Umayyah ini tidak hanya ditandai dengan konsolidasi internal. Ekspansi yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah meliputi 3 front yang penting. Front pertama, front pertempuran melawan bangsa Romawi di Asia Timur. Pertempuran di front ini telah meluas sampai pada pengepung terhadap kota Konstantinopel. Yang kedua, front Afrika Utara. Front ini meluas sampai ke pantai Atlantik. Yang ketiga, front timur. Marak dari Irak menuju timur yang menjadi 2. Yang pertama, Selat Utara, yang kedua, Selatan. Selain itu, penaklukan luas kekuasaan timur. Negeri-negeri Asia Tengah meliputi kawasan yang berada di tengah, meliputi Sungai Sahyun dan Jainun. Di antara kerajaan Atlantik adalah ibu kota Irak. Mayoritas penduduk kawasan itu adalah kaum agamis. Pasukan Islam menyerang wilayah Asia Tengah pada tahun 41 Hijriah atau 161 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami materi dari presenter? Ya, setelah ini kita akan diskusi di grup yang telah kita sepakati. Dan jika ada pertanyaan, sanggahan maupun tambahan terhadap materi yang telah dipresentasikan, akan kita bahas di forum tersebut. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.